Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, mestinya pemerintah melakukan banyak upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran pendidikan sangat penting dalam membentuk generasi cerdas. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yakni dengan adanya program beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Tujuan dari program KIPK Kuliah yaitu memperluas akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa, serta meningkatkan kualitas dan taraf pendidikan. Tak hanya itu, pemerintah berupaya untuk mempermudah akses pendaftaran. Namun, modernisasi yang ditunjukkan untuk mempermudah malah berisiko menjadi manipulasi data demi keuntungan pribadi. Lantas, apakah dengan program beasiswa KIPK mampu menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Mari meninjau permasalahan. Menurut Kemendikbud, karena kurangnya pengawasan kontrol, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah, berpotensi terjadinya penyelewengan dana. Selain itu, dengan adanya kenaikan UKT setiap tahun, kemudian Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendukung pembayaran UKT melalui pinjol, semakin memperkuat bahwa dana KIP salah sasaran. Ada juga faktor dari penerima dana, tindakan memanipulasi data saat proses seleksi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Pihak penerima juga kurang memperhatikan secara kritis nilai-nilai pendidikan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat integritas dan kejujuran anak bangsa dalam memperoleh pendidikan. Saya, Sania Rahmatunisa, jika saya terpilih menjadi seorang legislator, saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Sebagai Dewan Rakyat, saya akan membuat undang-undang TKS, yaitu transparansi, kebijakan, dan sanksi, yang akan diintervensikan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020 UU TKS sebagai kebijakan baru, yaitu dengan memperkuat kriteria kelayakan dan pemberian sanksi terhadap segala macam tindak kecurangan. Kemudian, membentuk tim perumus dan sinkronisasi yang akan membuat Undang-Undang TKS yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pada perguruan tinggi. Fungsi anggaran, saya akan meningkatkan alokasi dana pendidikan dari APBN sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara transparansi, akuntabilitas, dan terintegritas. Dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan, saya akan mengoptimalkan Undang-Undang TKS dan KIP, yakni bekerja sama dengan Kominfo untuk menjalin komunikasi dengan transparan dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Demi tercapainya pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 tentunya memiliki banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, Undang-Undang TKS menjadi solusi yang tepat demi keberlangsungan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang adil, layak, dan berkualitas. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu bahu-membahu dalam mewujudkan generasi cerdas, pendidikan berkualitas menuju Indonesia Emas.